Halo semua, 大家好. Kita lanjut lagi belajar HSK 4 secara otodidak. Ini adalah video yang ke-30. Nah, 我们现在就开始上课好不好? Hal seperti biasa kita akan mulai lihat dari list kosakatanya dulu. 182, 我们一起来读好不好? 情况, 情况. Artinya situasi atau kondisi. Ini harusnya lumayan sering dipakai ya. 他的情况怎么样? Kondisi dia gimana? Dan seterusnya. Berikutnya 183, liru. Liru artinya contohnya. Kalau kita biasanya mungkin yang sering dipakai adalah biru shuo atau biru. Nah, liru sebenarnya sama aja, cuman sedikit lebih formal aja tingkatannya. Kalau untuk biru shuo itu biasanya kita pakai sehari-hari, kalau liru itu lebih formal. Berikutnya 184, jupan. Jupan. Jupan artinya mengadakan. Nah, di video sebelumnya kita belajar kata juxing, juxing dan jupan itu sebenarnya bisa dibilang artinya 100% sama. Jadi kalau diartikan itu nggak ada bedanya. Cuman biasanya ada objek-objek tertentu yang lebih baik pakai kata juxing, lebih baik pakai kata jupan. Misalnya perlombaan ya, bisai. Kalau untuk perlombaan, biasanya kita akan pakai kata jupan. Karena perlombaan itu mungkin skalanya lebih besar dan lebih banyak campur tangan untuk ngurusinnya. Ya, pan, ngurusin gitu ya. Atau kita bilang misalnya ada pameran, janlan, ya, jupan, janlan, lebih baik. Atau misalnya kita bilang ada meeting, ada seminar besar ya, yang perlu diorganize dengan baik. Nah, itu biasanya pakai kata jupan, lebih pas. Tapi misalnya untuk huotong ya, kegiatan itu pakai juxing juga lah. Atau misalnya ada pesta ya, acara kumpul-kumpul, wanhui ya, biasanya pakai kata juxing juga lah. Hal berikutnya ke. Ke artinya setiap atau semua. Jadi dari kelompok yang kita bilang itu masing-masingnya itu gimana sih? Nah, kalau dibacaan ini sebenarnya dia pakai kata frase kejong keyang ya, kejong keyang ya, artinya berbagai jenis, berbagai macam, ada. Berikutnya 186, jiangdi. Jiangdi itu turun atau menurunkan. Jadi biasanya dipakai untuk ngomongin suhu atau harga ya. Harganya turun, suhunya turun, itu bisa pakai kata jiangdi. Hal kali ini nggak ada ceyuyong yongfa karena kata-kata yang dipakai sebenarnya masih lumayan nggak terlalu rumit. Jadi kita langsung masuk ke kewen. 好，这是今天的课文，我们一起来念好不好？ Kita baca sama-sama dan teman-teman jangan lupa untuk perhatikan intonasinya dan penggalan katanya, ya, naik turunnya juga, oke? 好，我们开始。人们常说一分钱一分货，意思是东西的质量和价格有很大的关系，也可以说便宜没好货，好货不便宜。一般情况下，你花的钱越多，买的东西也就越好。其实也不一定是这样的，有的时候质量很好的东西也会很便宜。例如，春天来了，冬天的衣服就会打折，质量很好，还很便宜，花很少的钱就可以买到。一到节日，商场也会举办各种各样的活动，降低价格。这个时候，我们也可以买到又便宜又好的东西。好，应该还好吧？Ya, kita sama-sama lihat artinya di sini. 人们常说 ya, orang-orang sering bilang 一分钱一分货. Ini adalah pepatah Mandarin ya, sebelumnya kita sempat bilang, jadi uangnya itu even, barangnya juga even. Jadi ada barang, ada harga ya. Barang itu senilai dengan harganya. 意思是 ya, artinya 东西的质量, kualitas dari barang, 和价格 dengan harganya itu 有很大的关系, punya hubungan yang besar. 也可以说 atau juga bisa dibilang 便宜没好货 ya. Kalau murah itu nggak ada barang bagus. 好货不便宜. Kalau barang bagus itu nggak ada yang murah. Oke? 一般情况下, di kondisi biasanya atau biasanya ya, 你花的钱越多,
Semakin banyak uang yang kamu keluarkan, 买的东西也就越好 ya. Pada kondisi biasanya, semakin banyak uang yang kamu keluarkan, barang yang dibeli juga semakin bagus. 其实也不一定是这样的. Sebenarnya juga nggak tentu, nggak harus seperti ini. 有的时候 ya, ada kalanya, ada waktunya, 质量很好的东西, barang yang kualitasnya itu bagus, 也会很便宜, juga bisa murah. 例如 ya, misalnya 春天来了, musim semi datang. 冬天的衣服就会打折 ya, baju-baju musim dingin akan diskon. Ya, karena musim semi itu datangnya setelah musim dingin. Jadi ketika masuk musim semi biasanya barang-barang musim dingin didiskonin karena tahun depan pun akan ganti model ya. Makanya didiskonin. Nah, 质量很好 ya, kualitasnya sangat bagus, 还很便宜 dan juga murah. 花很少的钱就可以买到. Spending atau mengeluarkan uang yang sedikit udah bisa kebeli. 一到节日 begitu tiba di hari raya ya, festival, 商场也会举办各种各样的活动. Di mall juga akan mengadakan berbagai macam kegiatan, berbagai macam promo maksudnya ya. 降低价格 untuk menurunkan harga. 这个时候我们也可以买到又便宜又好的东西. Di saat itu ya, 这个时候 我们也可以买到, kita juga bisa beli barang yang murah dan bagus. OK, 好，这个课文还算比较简单的 OK, 希望大家可以明白他说的每一句话ya, semoga teman-teman bisa paham maksud dari setiap kalimatnya dan kenapa masing-masing katanya digunakan. OK, nah berikutnya seperti biasa kita akan masuk ke pertanyaannya di sini untuk mengetes pemahaman teman-teman. Yang pertama, 一份钱一份货是什么意思? Oke, teman-teman masih ingat tadi maknanya apa? Karena ini merupakan suatu pepatah di Mandarin ya. Maknanya tadi disebutkan adalah uang yang kita keluarkan untuk membeli barang itu sangat berhubungan besar dengan kualitas barang yang kita beli. 那怎么说呢？我们花的钱跟我们买到的东西的质量有很大的关系. 好， di pertanyaan yang kedua, 一般什么时候商场会降价? Oke, biasanya itu mall itu kapan sih akan nurunin harga? Nah ini 降低价格, jadi disingkat langsung jadi 降价. Oke, karena di Mandarin itu mereka suka disingkat-singkat ya. Terus misalnya kata 价格 itu yang membawa arti harga itu adalah kata 价 ya. Sedangkan untuk tadi turun itu 降nya yang merupakan turun kata kerjanya. Oke, jadi disingkatnya jadi 降价. Nah kapan mall itu suka diskon? Tadi dibilangnya ketika ganti musim atau ketika ada festival hari besar. Oke, 商场一般在换季或者节日的时候会降价. 好, dan berikutnya ini adalah list kosakata yang kita pelajari hari ini, yang dilingkari hari ini nomor 182. Oke, teman-teman coba untuk bikin kalimat dengan kata 情况, 好不好? Nah, 接下来kita akan lanjut cek dulu PR dari video sebelumnya, siapa yang udah ngerjain dan ngerjainnya bener apa enggak. Kita lihat sama-sama. 好, di video sebelumnya itu diminta untuk bikin kalimat dengan kata 其中. Di sini kita lihat @yanandra_w4q. 那些东西很好，其中那本书 Oke, kalimatnya kurang tepat. Oke, tapi aku agak nggak tahu nih mau dibenerin ke arah mana ya. Mungkin baiknya kita artikan seperti ini ya. 那些东西很好, ya barang-barang itu sangat baik, sangat bagus. Di antaranya buku itu lah yang paling bagus, bisa gitu ya. 其中那本书是最好的, ya bisa kita bilang seperti itu. Atau kalau kalimatnya cuma mau bilang barang-barang itu sangat bagus, terutama buku itu. Nah, 特别是那本书, kita pakai kata 特别 ya, 特别是那本书好不好? Sisanya @Jackson F3840, 老师请问所有都一切跟全部有什么区别？谢谢您。好, apa bedanya 所有都一切 dan 全部?
Nah, pertama dari fungsi katanya dulu, oke? 所有 itu fungsinya sebagai kata sifat. Jadi biasanya di depannya kata benda. 所有的人，所有的东西，所有的事情，dan seterusnya. Kalau to itu fungsinya adverb. Jadi letaknya pasti sebelum predikatnya atau sebelum kata kerja. To 去，都知道，都很好. Jadi sebelum kata kerjanya. Jadi kalau dibaca dalam kalimat pun to itu bisa nempel dengan belakangnya ya. 我们都知道了 ya. Bukan 我们都知道了 ya. To-nya itu dibacanya disebutkannya nempel ke belakang karena dia adalah adverb untuk bantuin si kata kerjanya. Sedangkan kalau 一切 itu adalah pronoun. Jadi dia itu menggantikan subjeknya ya. Nggak diikuti dengan barang lagi nih ya. Nggak kita bilang 一切的事情 nggak 一切 ya 这一切 一切 itu semuanya. Tapi biasanya adalah semua hal. Semua hal ini saya sudah tahu ya. 这一切我都知道了. Oke? Atau semuanya ini adalah omong kosong, kebohongan ya. 一切都是谎言 dan seterusnya. Jadi dia tuh 一切 aja udah, bukan 一切的事情, 一切的人 dan seterusnya enggak ya. 一切itu sendiri aja dia udah berdiri. Oke? Nah, kalau 全部 itu sebenarnya punya fungsi yang mirip dengan 所有 tadi ya. Kita bisa bilang 全部人, 全部的事情, 全部的东西 dan seterusnya ya. 全部 terus kata bendanya. Tapi bedanya kalau 全部 itu bisa berdiri sendiri. Ya, 全部都给你. Nggak bisa bilangnya 所有都给你 ya. 所有的东西. Kalau 所有 itu harus ada barangnya. Kalau 全部 itu nggak harus. Bisa berdiri sendiri aja. Oke? Semoga bisa paham perbedaannya. 好不好？好，那这是我们今天的视频。Kalau teman-teman merasa terbantu dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol like. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan aja pertanyaan di kolom komentar di bawah. Aku akan coba jawab satu persatu. 那今天的视频就到此结束，谢谢大家，我们下一个视频再见。